Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Niki hari ini di channel Swanta Rajut. Oke teman-teman, hari ini aku mau ngasih tutorialnya apa? Nah, di depan aku udah ada beberapa alat dan juga bahannya. Ada yang paling kanan korek api, ada hakpen. Nah, di sini ada tas HP yang dia udah setengah jadi. Untuk bagian badannya ini udah jadi ya teman-teman. Nah, aku hari ini mau ngasih tutorial tentang cara membuat penutup tas. Dan bagian badannya ini aku udah nggak perlu ngejelasin lagi karena teman-teman pasti udah tahu semua caranya. Ini hanya menggunakan single crochet atau tusuk tunggal dan double crochet atau tusuk double. Dan hanya bermain warna aja. Jadi teman-teman udah pasti jago banget bikin ini. Nah, di sini aku mau ngasih tutorial tentang bagian penutupnya. Oke. Nah, teman-teman langsung aja ya. Ini kan di sini ada benang warna Tosca biru yang udah nyambung di sini. Dan ini warna ini yang akan aku gunakan untuk membuat penutupnya. Tapi teman-teman, ini kan ada dua warna. Teman-teman bisa menggunakan penutup yang warna kuning dan bisa menggunakan penutup yang warna biru Tosca. Tapi bagian atasnya, misalkan nih teman-teman mau pakai, ini kan aku mau penutupnya warna Tosca. Jadi usahakan bagian yang paling terakhir berhenti, ini juga warna Tosca. Misalkan teman-teman mau pakai warna kuning, usahakan bagian terakhir juga menggunakan warna yang senada. Seperti itu. Nah, kali ini aku mau ngasih tutorialnya dengan pola atau motif, aku nyebutnya kipas. Nanti ketika sudah jadi, terserah teman-teman mau nyebut ini dengan motif apa. Langsung aja kita mulai ya. Nah, karena ini udah nyambung, berarti kita tidak perlu menggunakan apa namanya ya? Kita tidak perlu menggunakan slip knot. Jadi kita langsung aja ya. Tapi karena ini posisinya ada di sebelah sekitar nomor 1, 2, 3, maka kita harus mulai di bagian yang paling tepi. Nah, tapi ingat teman-teman, bagian tengah ini, bagian tengah sini, terlihat tidak? Oke, bagian tengah sini, dan bagian di tengah yang sebelah kiri, bagian ini nantinya kan kalau misalkan teman-teman mau bikin tali di tengah, berarti ini digunakan sebagai tempat tali. Kalaupun mau teman-teman gunakan satu tali, bagian tengahnya ini salah satunya pasti juga akan digunakan sebagai tali. Nah, jadi teman-teman mulainya bukan di bagian tengah, tapi di bagian samping yang tengah, jadi sebelah sini. Jadi pure kanan kiri tengah itu tidak perlu dihitung atau tidak perlu digunakan. Jadi yang digunakan adalah bagian yang sebelah sini. Jadi karena ini sudah ada tusuk tunggal, jadi aku mau langsung mulai dari sebelah sini. Ini ya, yang di tengah tidak perlu diikutkan. Nah, nanti cara membuatnya, karena ini hanya di satu sisi, jadi satu pola kita membuat, karena ini posisinya dari sini, jadi satu pola kita membuat ke arah kanan, pola ke atasnya kita membuat ke arah kiri, pola selanjutnya ke arah kanan, dan pola selanjutnya ke arah kiri. Seperti itu ya, jadi bolak-balik, bolak-balik. Oke, langsung aja. Aku mulai dari sini, karena di bagian tengahnya ini digunakan sebagai tali. Oke, dan ini teman-teman perhatikan, aku ambil satu sisi aja ya. Aku ambil satu sisi aja. Jadi tusuk tunggal atau single crochetnya aku masukkan satu aja. Nah, ini ambil bagian yang dalam supaya dia bisa arahnya ke depan, tidak ke atas. Oke, kalau misalkan ini ada dua, harusnya kita ngambil, kalau normalnya kita ambil seperti ini, maka ini kita cuma ambil setengahnya aja. Single crochet ya, kita tusuk tunggal seperti ini, masing-masing semuanya diisi satu. Oke, sudah sampai sini. Bagian tengah ini tidak perlu diisi dan kita putar. Nah, sekarang
kita mulai membuat tusuk dengan motif kipas. Kita hitung 1, 2, dan kita masuk di tusuk ketiga. 1, kita isi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita loncat 1, 2, masuk ke lubang ketiga, dan kita membuat double crochet lagi, masuk ke tusuk ketiga lagi, 1, 2, 3. Kita isi dengan 5 double crochet juga. Nah, ini udah paling terakhir. Oke teman-teman, biasanya jadi ini kan kita loncatnya 2-2, tapi yang sering terjadi itu adalah jumlah tusuk tunggal yang akan kita gunakan ini tidak simetris atau tidak sesuai gitu. Nah, kalau misalkan itu terjadi, teman-teman akalin aja gimana caranya itu bisa dapet. Nah, ini kan yang paling pinggir aku cuma loncat 1 karena memang dia nggak sama. Itu nggak masalah ya teman-teman. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, ini udah dapet 1, kan hasilnya nggak terlalu kelihatan kan. Akalin aja gimana caranya teman-teman ngakalin. Kemudian kita balik lagi. Nah, balik ini kita mulai dari yang tengah sini. Jadi kita naik 1, 2, 3. Kita ambil, masukkan. Kemudian kita mulai membuat cara yang sama, tapi ini nggak perlu dihitung karena kita tinggal ngikutin aja bagian yang di bawah-bawah ini. Dan kita isi sebanyak 5 ya. 1, tadi udah 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, kemudian kita letakkan di tusukan yang paling tengah. Ini ada 1, 2, 3, berarti di sini. Kan jumlahnya ada 5, jadi ambil yang paling tengah, nomor 3. Ini juga 1, 2, kita ambil yang sebelah sini. Kita isi 5. Oke, ini aku udah nyampe ujung. Tadi di bawah jumlahnya ada 4, di atasnya jumlahnya ada 3, kemudian kita putar lagi. Oh, kita ambil satu tusuk tunggal dulu. Tusuk rantai, maaf. Kita putar, terus kemudian kita ambil di yang nomor 3, 1, 2, 3. Kita masukkan lagi. Nah, karena kita mau ambil mulainya dari tengah, di sini berarti ini ada 2 motif kipas. Aku nyebutnya motif kipas. Terserah kalau misalkan teman-teman mau atau punya nama lain dari motif ini ya. 4, 5, masuk ke yang paling tengah, 1, 2, 3 di sini. Kemudian ini juga paling tengah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian cari yang paling tengah, 1, 2, 3, dia di sini. Tarik satu rantai, kita putar, kemudian 1, 2, 3 di sini, dan kita masuk lagi paling terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3 kita tarik dan kunci. Tarik bagian yang ini, kemudian benangnya silahkan dimasukkan. Nah, ini dikunci. Oke, teman-teman, ini udah jadi, tapi masih ada satu step lagi. Nah, ini bagian yang depan ya. Ini benang di sini. Nah, benang bagian sini kita tarik di sini, kita mulai dari sebelah sini. Kalau posisi benangnya berhentinya kebetulan di sini, berarti silahkan tarik di sini. Tarik di sebelah sini dan teman-teman mulainya dari dalam.
karena kebetulan benangnya posisinya di sebelah sini dan yang terdekat adalah di sini, berarti teman-teman bisa mulai dari sini. Nah, caranya seperti ini. Silahkan masukkan. Oke, ditarik ya. Membuat single crochet 1, 2. Nah, kemudian di bagian perbatasan ini nanti bakal kelihatan kok. Silahkan dibuat lagi dengan caranya tadi sama, diisi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian masukkan di sini. Ambil lagi di perbatasan depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini udah selesai. Langsung aja kita 1, 2, 3 di sini. Nah, karena bagian tengah kita kasih kancing. Kalau misalkan mau kasih kancing, tinggal tambahkan kancing seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, panjangnya ini jumlah tusuk rantainya menyesuaikan dengan besarnya kancing yang mau teman-teman pasang. Karena aku pakai ukuran 2 cm atau 20 mm, maka aku hanya menggunakan 9 tusuk rantai. Kemudian kita masukkan di sini. Kita sambungkan, oke. Dan kita mulai lagi dengan cara yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sambungkan di sini. Dan mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita sambungkan di sini dan membuat 2 kali single crochet. 1, 2. Kemudian sudah kita masukkan bagian ini ke dalam dan kita kunci. Kemudian bagian ini tinggal potong. Nah, teman-teman udah jadi deh. Seperti ini hasilnya. Nah, catatan ya, teman-teman. Jadi, jumlah tadi kan aku di sini ada 4. Nah, jumlah 4 ini akan menyesuaikan. Kalau misalkan ukuran teman-teman sama kayak yang ukuran yang aku bikin, berarti di sini juga akan terbentuk 4 motif kipas di bagian utama ya. Tapi kalau teman-teman bikinnya lebih kecil atau lebih besar, bisa jadi jumlah kipas awalnya tadi di sini akan lebih sedikit dan lebih banyak. Kalau ukurannya lebih kecil, bisa jadi di bagian awal hanya terbentuk 3 kipas aja. Kalau tadi kan di sini terbentuk 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kelihatan kan? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau teman-teman ukurannya membuat tas yang lebih kecil, bisa jadi bagian awal hanya terbentuk 3. 1, 2, 3. Kalau lebih besar, berarti tusuk bagian kipasnya juga akan lebih banyak. Begitupun dengan bagian teman-teman yang harus bolak-balik tadi juga menyesuaikan. Jadi enggak ukuran nanti benar-benar berpengaruh di banyaknya jumlah teman-teman harus bolak-balik ini. Jadi nggak perlu benar-benar ngikutin dari video ini, teman-teman menyesuaikan aja dari tas yang teman-teman punya gitu. Oke teman-teman, nah di sini tinggal masang aja bagian kancing. Kemudian bagian ini juga, ini nanti jumlahnya nggak melulu 1, 2, 3, 4. Semakin besar jumlahnya semakin banyak, semakin kecil jumlahnya juga semakin sedikit. Oke, gitu aja teman-teman video tutorial aku tentang cara membuat tutup tas
Kalau masih bingung, boleh langsung tulis di kolom komentar, nanti akan aku buatin video selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video Swanta Rajut. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.